Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas kasus menarik lagi nih guys. Di Cianjur digegerkan lagi dengan penemuan mayat. Pada tanggal 3 Mei 2025, warga setempat digegerkan dengan penemuan mayat di dalam kamar mandi kos di daerah Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Awal mula penemuan mayat ini, warga setempat mendapati laporan dari tetangga kos itu mengenai pertengkaran di dalam salah satu kamar kos yang terdengar oleh mereka. Kemudian, sudah beberapa hari ini kamar kos itu terkunci guys, dan penghuni kosnya tidak ada kabar sama sekali. Di sini warga pun berinisiatif untuk mendobrak kamar tersebut guys. Setelah mendobrak kamar tersebut, alangkah terkejutnya di situ warga menemukan mayat laki-laki di dalam kos tersebut guys. Setelah diidentifikasi, ternyata mayat lelaki tersebut bernama Rizka Abdul Razak, berasal dari kota Bandung. Dari temuan itu, warga pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun langsung meluncur ke TKP dan mendalami kasus ini guys. Untuk mendalami kasus ini, polisi pun melakukan otopsi guys. Dari hasil otopsi ini, polisi pun menemukan kejanggalan guys. Di sini Rizka meninggal karena cekikan, karena ada tersumbatnya saluran pernapasan. Maka polisi pun berasumsi ada tindakan pidana sehingga menghilangkan nyawa Rizka ini guys. Dari dugaan itu, polisi pun langsung tancap gas untuk memeriksa orang-orang di sekitar Rizka, termasuk teman Rizka, teman dekat, sekaligus tetangga kos Rizka guys. Dari sekian banyaknya dugaan, perhatian polisi pun terfokus pada teman Rizka bernama AG. Di sini pun menurut keterangan ataupun laporan dari beberapa rekan kerja Rizka, bahwa mereka berdua sering sekali atau kerap sekali berselisih paham guys. Dan di sini teman-teman kerja Rizka, mereka mengetahui bahwa Rizka tidak suka terhadap AG. Dari laporan itu, polisi pun mendalami interogasi terhadap AG guys. Seiring berjalannya waktu dan akibat desakan dari kepolisian, AG pun mengakui bahwa benar dia yang membunuh Rizka guys. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi pun mendapatkan motif pembunuhan AG terhadap Rizka. Waktu itu pada malam hari, AG hendak pergi berniat ketemuan dengan salah satu temannya guys. Berhubung kos-kosan Rizka dilewati oleh AG, di situ AG pun berinisiatif untuk mampir ke kos-kosan Rizka. Setelah sampainya di kos-kosan Rizka, AG pun berniat meminta sebatang rokok terhadap Rizka. Bukannya dikasih, Rizka malah mengata-ngatai AG dengan sebutan miskin dan juga dengan sebutan keluarga tidak mampu. Di situ pun AG merasa tersinggung dan segera menarik kerah baju Rizka. Di sini pun Rizka merespon dengan memukul AG guys, dan di situ perkelahian pun pecah. AG di situ sempat memiting leher Rizka guys dan membantingnya ke lantai. Kemudian AG menindihi tubuh Rizka dan berniat untuk menahannya, dengan berharap Rizka akan meminta maaf terhadap AG. Bukannya minta maaf, Rizky malah memberontak dan mengata-ngatai AG atau menghina AG dengan kata-kata kasar guys. Sontak di sini emosi AG memuncak guys. Lantas AG mencekik Rizka dengan tangan kanannya sekuat tenaga hingga Rizka tidak bergerak lagi guys. Sudah mengetahui Rizka tidak bernyawa, lantas AG pun menyeret tubuh Rizka ke dalam kamar mandi kos dengan tujuan untuk mengelabui kepolisian, sehingga seolah-olah Rizka terjatuh ataupun kecelakaan di dalam kamar mandi guys. Kemudian AG keluar dari kamar kos dan mengunci kamar kos itu dari luar dan melemparkan kunci dari sela-sela pintu dengan tujuan untuk mengelabui kepolisian. Lantas di situ pun AG segera bergegas ke rumahnya dengan perasaan panik. Singkat cerita, AG pun ditangkap di tempat kerjanya guys, sekaligus tempat kerja Rizka pada waktu itu. Dari kasus ini, AG pun diduga dijerat dengan pasal berlapis guys, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran guys, bahwa lidah bisa lebih tajam dari pedang jika kita tidak bijak dalam menggunakannya. Dan pelajaran lain juga, kita harus berintrospeksi pada diri kita guys. Apakah perbuatan kita ini tidak disenangi oleh orang lain? Jika tidak disenangi, stop. Perbuatan itu jangan dilakukan sebelum kita menyesal dan sebelum hal yang besar terjadi yang akan merubah hidup kita selamanya. Hanya sebatas perkara rokok, nyawa pun sampai melayang. Cukup sekian untuk penjelasannya guys. Tetap ikuti channel ini untuk membahas hal-hal menarik berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Thank you guys.